Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Aku dengan Kisha Natania dan dari UPBJJ Surabaya dengan NIM 048426045. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan mengenai IRD dari tugas algoritma dan pemrograman. Pertama kita bisa cek dulu soalnya ya. Soalnya dari berikut, Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081123123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya dan nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah ini jadi kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya ada berikut, jadi kita bikin aja seperti ini ya. 3. Pertama-tama kita bikin tabel untuk customer terlebih dahulu, jadi kita ketik aja tabel customer karena customer di sini nyewa duluan, jadi kita bikin customer terlebih dahulu 3 kali 5 tabelnya. Oke, ini ada nama kolom, terus ini tipe data, lalu di sini ada keterangan nomor KTP. Nomor KTP ini kita kasih char, ini 16 aja karena sesuai dengan nomor KTP nya ya. Nomor KTP kan ada angkanya 16, dan ini merupakan yang penting, jadi kita kasih yang primary key. Yang data utama, jadi nggak bakal bisa nyewa kalau nggak ada nomor KTP nya, makanya kita kasih di primary key. Terus ini ada nama varchar. Kalau yang ini varchar karena nama ya, jadi kita kasih varchar aja 125 karena nama orang nggak tahu panjangnya berapa. Lalu di sini ada nomor telepon, nomor teleponnya dia juga kasih varchar. Nah, kasih 15 saja karena nomor HP tuh sampai segitu biasanya. Lalu ada alamat. Di alamat kita kasih teks aja karena alamat kan huruf semua ya teman-teman, sama angka biasanya. Jadi nggak tentu, bisa kita kasih teks aja. Ya, sudah selesai tabel customer, lalu kita pakai tabel mobil. Di sini kita buat ya. Karena mobil ini itu yang nanti akan disewa, jadi kita bikin tabel mobil dulu. Itu ada, bentar ini berapa jenis mobil, 1, 2, 3, 4, 5 betul. Tuh 2, 3, 4, 5. Sama ini kita isi juga nama kolom, tipe data, keterangan. Ini kita isi jenis mobil, varchar. Ini kita kasih varchar karena jenis mobil kan nggak tahu ya tipenya apa aja, macam-macam juga, dan ini nggak yang penting banget, jadi makanya kita nggak kasih label apa-apa. Ini ada tahun mobil, garisnya kapan gitu ya, ini kasih tahun aja, jadi kasih year. Lalu ada harga sewa,
harga sewa ini harganya berapa gitu teman-teman ya, makanya kita kasih desimal supaya bisa keluar, maksudnya itu kayak seperti harganya itu berapa, detailnya kayak 10.000 kan ada koma-komanya gitu. Lalu ada kode mobil, kode mobilnya berapa, biasanya kan kalau di toko-toko kan dia ada kayak kode barang, kode produk, kode apa, nah ini mobil juga ada gitu ya. Dan ini kodenya biasanya nggak panjang-panjang banget, jadi kita kasih di 16 aja. Dan ini penting karena kode itu kan buat mempermudah kita gitu ya, buat nyari mobilnya ini apa, barangnya apa gitu kan, makanya kita kasih di primary key karena ini penting sekali gitu. Labelnya itu ke primary key. Terus di bawahnya ini ada tabel sewa. Tabel sewa ini yang jadi terakhir karena kan kita action terakhirnya itu adalah nyewa barangnya ya kan. Action terakhirnya itu kita nyewa. Jadi kayak gini. Ini kita bikin lagi juga tabel sewanya. Tadi kita butuh 1, 2, 3, 4 sama 5 ya teman-teman. Jadi kita bikin 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti ini ada tabel sewa ya, nama kolom, tipe data, keterangan ya, kita bikin gini aja. Tadi itu ini ya, nomor sewa, tanggal kembali, nomor sewa di sini, nomor sewa, bentar, sewa, nah. Nomor sewa ini kita kasih char aja karena kan penting ya teman-teman, dan itu biasanya ada kayak nomor nota gitu, jadi panjangnya berapa tergantung juga ya. Ini kita kasih 16 aja. Dan ini penting juga karena itu seperti nomor nota, kita biasanya nyari kayak datanya ini apa namanya, datanya itu berapa, nota yang nota nomor berapa, nomor sewa berapa, supaya kita itu bisa nge-tracknya lebih gampang gitu. Makanya kita kasih di primary key. Nah, biar bisa lebih gampang nge-tracknya. Terus ada kode mobil. Kode mobil ini salah. Ini kita kasih di char juga, tapi kita kasih sama deh 16 aja teman-teman. Sama kayak yang ini. Jadi kita sama ini nih teman-teman. Ini kode mobil kita masukin di sini juga. Karena kode mobil ini kan kita juga penting ya teman-teman, kalau waktu nyewa tuh kita juga harus tahu ini mobilnya kodenya berapa gitu, makanya dimasukin lagi ke tabel sewa. Dan ini aku kasih yang sama juga di charnya tuh 16, dan karena dia ini udah ada di tabel mobil, makanya kita kasih di foreign key. Lalu ini ada tadi apa, nomor KTP ya. Nah, ini nomor KTP juga penting karena tadi ini kan kita dimintain ya, mintain nomor KTP, nama, nomor telepon. Jadi sebagai data nih customer ini siapa gitu yang nyewa ya. Ini kita kasih di chart, berarti tabelnya kurang ya teman-teman, aku tambahin dulu. Chartnya 16 sama karena kita ngambil juga di sini. Jadi kita samain sama yang di tabel customer, itu kita kasih foreign key juga karena kita ngambil dari yang di atas tadi. Jadi ini sama. Oke. Terus yang di sini kita kasih di tanggal sewanya ya, karena tadi yang di sini kan diminta ya teman-teman, nih tanggal sewa, tanggal kembali sama denda. Tanggal sewa itu
tanggal sewa kasih date aja karena dia butuhnya tanggal, dan ini kosongan karena masih baru. Bentar, insert kolom dulu. Nah ini kita tambahin baru ya, tanggal kembali. Jadi kembalinya tuh harusnya kapan, sesuai perjanjiannya kan kapan gitu ya biasanya teman-teman. Dan ini ada denda kalau telat, jadi bisa dikosongin juga nanti biasanya. Nih, kita insert lagi karena kurang satu. Jadi denda, denda ini kita kasih di desimal aja, kita samain aja teman-teman ya. Biasanya kan denda itu kan pakai itu ya, pakai angka juga karena berupa uang. Dan kayak gini, ini kita bentar, ini udah beres teman-teman. Terus saatnya kita bikin IRD-nya. Tapi kalau IRD itu mobilnya kita buat dulu, lalu kita ke sewa, lalu kita ke customer. Jadi tabel mobil, ini harusnya kemana? Tabel mobil, tabel mobil ya teman-teman. Ini kita bikin di bentuk kotak aja. Kenapa kotak? Karena kotak ini pelaku dari aktivitas penjualan ini teman-teman ya. Jadi kita samain aja. Jadi kayaknya kurang enak dia udah ke sini. Ini tanggal sebentar ya. Oke. Ini warnanya gini aja deh. Ini kita tulis, kita kasih tulisan seperti ini. Gitu. Oh. Kita bikin aja ini mobil ya, mobil. Dan aku gedein ini 100. Kayak gini. Nah ini nanti kita bikin kayak apa namanya, kayak dotsnya. Bentar. Kita add ke bawah teman-teman ya, tapi ini nggak kotak, kita bikin bulat karena dia kan isiannya ya. Jadi kita edit dia jadi bulat. Nah, oval bulat ini. Nah tapi ini warna kita ganti jadi warna nah kayak gini. Kita kasih tulisan juga.
Jadi ini adalah apa tadi? Tadi. Nah. Oh, ini masih warna. Bentar ya. Nah, ini jadi sesuai namanya, kita urutin. Kalau tabel mobil kita tulis jenis mobil, jenis mobil. Sudah, kita bikin lagi ke bawah sampai 4 ya teman-teman. Kita bikin lagi ke bawah, kita bikin bulatan lagi. Ini tadi tahun mobil, jadi kita urutin teman-teman ya, tahun mobil. Terus ini kita ganti juga warnanya, kita bikin lagi ke sini. Samain tetap warnanya teman-teman ya, karena kan sama-sama isiannya. Nah, ini tahun mobil, lalu kita isi di harga sewa. Pokoknya kita urutin aja teman-teman. Kode mobil. Nah, di sini karena kita mobilnya itu nanti mau disewa, tadi aku pindah ya. Jadi untuk yang di setelahnya mobil kita sambungin ke ini. Nah, karena ini mobilnya nanti mau disewa sama customer, jadi kan nanti dia tuh mobil terus ada aktivitas sewa oleh customer gitu kan ya. Jadi nanti kalau ada kayak gitu berarti kita sambungin dia ke sewa. Jadi kita bikin ke sesuai tabel menyewa tadi. Tabel menyewa tadi kita ikutin aja teman-teman isinya ya. Bentar ya, aku rapiin dulu. Tabel sewa. Nah, ini tapi ya kalau yang untuk menyewa tuh kan dia aksi teman-teman, jadi dia tuh nggak ada apa namanya orang di situ, ada orangnya, cuman kan ini orangnya tuh lagi melakukan suatu aktivitas yaitu menyewakan dan menyewa gitu teman-teman ya, disewakan dan menyewa. Jadi ini kita ganti aja warnanya teman-teman, jadi kayak warna kuning gini. Terus kalau untuk bentuk ini simbolnya dia yang segi 5 ya, segi 5, segi apa ya, segi 4 cuman. Nah, nih kayak gini teman-teman, cuman ini aku samain aja ukurannya. Nah, ya sama. Nah, ini kita kasih dia sini namanya itu menyewa, jadi dibedain dikit ya namanya. Nih, tabel menyewa kita samain juga sama yang tadi, dan isinya bulat juga karena ini kan cuman
isian ya teman-teman, dia bukan yang edit seperti ini. Disewa tadi itu ada ini ya. Ntar aku bikin ini dulu aja. Nomor sewa ya. Nomor sewa. Nah, ini ya. Ini izin saya buatkan dulu. 1 2 2 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Jadi 5 diagram kayak gini biar cepet. Bentar. Nah, ini apa? Nah, ini ya. Warnanya kita jadi abu-abu juga yang kayak ini yang bukan kayak jadi coklat. Ini kita ini jadi sesuai ya teman-teman, nomor sewa. Terus tadi dia ada kode mobil. Jadi menyewa ini isinya kegiatan orangnya, waktu nyewa teman-teman ya, kode mobil. Dan ini yang paling krusial, makanya kita taruh tengah. Dan untuk simbol simbol diagramnya pun juga beda. Kode mobil, nomor KTP, terus dikit lagi itu ada tanggal sewa. Kurang satu teman-teman, kurang tanggal sewa, ada tanggal kembali. Oh ya, tapi ini kita kasih keterangan ya, jadi sesuai ini nanti aja keterangannya, bentar ya. Terus ini kita panjangin lagi karena dia ada denda. Nah, denda ini penting karena kan sesuai tanggal kembalinya kapan, tanggal minimnya kapan. Tanggal kembali ya, ini tanggal kembali. Terus ini tanggal, ini dendanya, denda. Oke, sudah selesai. Terus kalau udah kayak gini,
kita tinggal bikin siapa yang nyewa teman-teman gitu ya. Jadi ini ada mobil, terus ada kegiatan sewa menyewa nih. Nah terus pertanyaannya adalah siapa yang nyewa. Nah ini kita bisa lanjutin di sini, siapa yang nyewa. Nah siapa yang nyewa ini berarti tabel customernya kita bikin di sebelah sini teman-teman ya. Ini sebagai tabel customer yang tadi, jadi kayak gini. Tapi kalau yang ini kan dia orang ya teman-teman, si pelaku kayak yang tadi di mobil. Jadi mobilnya kan kenapa kita isi pelaku, karena mobilnya ada yang punya teman-teman. Jadi yang punya itu yang punya usaha rentalnya gitu ya, si apa namanya, di Tono Rental ya kan, si Pak Tono itu tadi. Nah kalau yang di sini yang customer tuh kita kasih link apa namanya, bentuk kotak, karena sama kayak yang tadi kejadiannya. Jadi dia itu sebagai orang yang punya uang, terus akhirnya dia itu apa namanya, mau nyewa gitu teman-teman ya. Ini kita kasih buletan ya, bentuknya bulat, tapi untuk warnanya kita samain sama yang ini. Kok bulat, kotak teman-teman, sorry, bentuknya kotak, cuman dia warnanya sama teman-teman, karena dia tuh sama si pelaku. Jadi kita kasih warna coklat kayak yang tadi ya, coklat mana tadi, cuman kita kurangnya samain kayak gini. Nah kayak ini teman-teman ya. Ini kita kasih juga di customer. Jadi customer ini sama. Nah customer ini kita breakdown lagi, jadi kesini. Ini sama teman-teman, kita isinya bulat juga, karena isinya cuman apa, isinya kan data ya teman-teman, pelengkap data ini siapa yang nyewa gitu. Dan ini tadi kan dimintanya pakai nomor KTP ya, jadi kita isiin sesuai si tabelnya tadi. Kita isi di sini. So, tabelnya tadi itu customer ini ya, nomor KTP ada 1, 2, 3, 4. Ntar aku bilin dulu ya, KTP kita bikin lagi sampai 4 baris, sampai 4 ini lingkaran. Di sini berikut. Nah kayak gini teman-teman ya. Lalu kita isinya sama kayak yang tadi. Jadi yang tadi itu kan dia ada kok tinggal ini nomor KTP ya, ganti nomor KTP. Terus tadi dia ada nama, nomor telepon, alamat. Nama, bentar, nama, nomor telepon, alamat di sini ya. Jelas teman-teman, ini datanya siapa, customernya ya, namanya siapa, sampai alamat pun kita juga harus tahu ya kan. Kayak gini udah jadi teman-teman. Cuman ini aku kasih satu konsep di sini. Jadi ini sebenarnya kalau ERP itu dia ada yang namanya konsep, sebentar, ini namanya one to many sama many to one. Ntar aku rapiin dulu ya. Untuk many, untuk one to many itu artinya kok di Indonesia ini kan satu ke banyak. Nah untuk mobil itu kan semisal dia mobilnya itu ada Yaris sama
CR-V gitu misalnya. Cuman kan satu mobil ini kan kita biasanya tuh disewainnya ke satu orang, nanti gantian lagi kan teman-teman. Jadi misal hari ini disewa sama si A, terus besoknya disewa sama si B gitu kan semisal. Nah apa namanya, dan itu kan gantian teman-teman. Jadi satu mobil itu bisa dipakai untuk banyak orang meskipun gantian, cuman kan bisa disewa untuk banyak orang gitu ya. Jadi hitungannya satu mobil itu bisa dipakai sama beberapa individu. Dan biasanya itu juga kan kalau kita nyewa mobil tuh kan nggak satu orang aja gitu teman-teman ya, bisa yang nyewa tuh ada dua, karena dia tuh ada 2 penumpang atau 3 penumpang atau 4 penumpang gitu ya. Dan bisa disewa sama banyak orang juga gitu ya, meskipun untuk waktunya mungkin nggak bersamaan, cuman kan dia bisa disewa sama banyak orang. Jadi ini kita bisa kasih satu tulisan gitu, oh bukan, kita bisa kasih satu tulisan di sini. Bentar. Bisa nggak ya? Oh, kita kasih gini aja deh. Ini sedikit, nah ini kita taruh sini. Ini wajib teman-teman ya, sifatnya wajib, karena sebagai yang karena harus tahu alurnya gitu teman-teman ya. Nih one to many, jadi aku jelasin. Terus dia di sini ada many to one. Nah kalau many to one itu adalah apa namanya, many to one itu kan arti bahasa Indonesianya kan dia dari banyak ke satu teman-teman. Jadi dari banyak ke satu. Nah dari banyak ke satu ini tandanya menyewa ya teman-teman. Kita kan nyewain satu mobil ke customer, dan customernya ini bisa nyewa banyak mobil teman-teman. Nah kenapa? Jadi satu customer ini kan bisa aja kita tuh repeat order gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa order bisa nyewa 2 mobil sekaligus gitu. Misalnya ada satu orangnya ada hajatan gitu teman-teman ya, terus dia tuh butuh mobil tuh sampai 4 sampai 5 tuh bisa banget teman-temannya. Jadi nggak selamanya itu orang tuh cuma bisa nyewa satu mobil. Dia bisa nyewa sampai 2 mobil, 3 mobil, lebih bahkan gitu teman-teman ya. Makanya kita balik yang ini itu many to one. Jadi korelasinya adalah kalau mobil ke menyewa itu one to many teman-teman. Jadi kalau mobil ke menyewa itu one to many, karena mobilnya tadi itu satu tapi yang nyewa bisa banyak teman-teman. Jadi kasusnya itu bisa aja yang nyewa 3 orang, jadi ada 3 penumpang ya teman-teman. Terus kalau bisa disewa sama banyak orang juga. Jadi kadang itu mungkin ada pagi disewa si A, sore disewa si B gitu, bisa banget teman-teman. Jadi satu mobil itu bisa buat banyak orang gitu ya. Nah lalu yang untuk aktivitas menyewa ke customer itu tulisannya many to one teman-teman. Kenapa many to one? Karena untuk menyewa ke customer itu satu mobil ya kan, customer tuh bisa nyewa ke beberapa mobil teman-teman. Jadi yang kalian aku jelasin, jadi customer itu bisa nyewa sampai 4 mobil, 5 mobil, tergantung dia kebutuhannya berapa ya, kayak gitu. Jadi per individu tuh bisa nyewa sampai lebih dari 1 mobil. Oke. Jadi seperti itu ERD dari Tono Rental teman-teman ya. Dan seperti ini ERD-nya dari Tono Rental. Jadi thank you banget ya yang udah nonton hari ini. Semoga tentang ERD kali ini dalam matkul algoritma pemrograman dapat bermanfaat juga bagi teman-teman yang udah nontonin. Jadi thank you banget teman-teman. So see you. Nah,